Langkah Misteri. Siapkan dirimu. Cerita ini bukan sekadar kisah mistis biasa. Ini tentang tetanggaku sendiri, seseorang yang tadinya hidup serba kekurangan, namun kini bergelimang harta karena sebuah perjanjian kelam di pesisir pantai selatan. Berani dengarkan kisahnya sampai akhir? Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pesisir Jawa Tengah. Kampung ini sebenarnya biasa saja. Penduduknya rata-rata petani, buruh, dan sebagian kecil berdagang kecil-kecilan. Namun sejak 5 tahun lalu, kampung ini jadi agak ramai diperbincangkan orang. Penyebabnya adalah tetanggaku sendiri, namanya Pak Tarmin. Dulu, kehidupan Pak Tarmin jauh dari kata sejahtera. Dia tinggal di sebuah rumah kayu reot, beratap rumbia, dindingnya papan bekas yang kalau hujan deras, bocornya bukan main. Istrinya sering terlihat mengendap-endap ke warung hutan beras, sementara anak-anaknya berpakaian lusuh dan jarang masuk sekolah. Tapi anehnya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, kehidupannya berubah drastis. Rumah kayunya dibongkar, diganti rumah permanen bertingkat dengan pagar besi. Usahanya mulai merambah kemana-mana, mulai dari warung sembako, jual beli motor bekas, bahkan kabarnya sekarang punya kontrakan di kota. Orang kampung tentu heran, termasuk aku. Dapat warisan, ya? Gak mungkin, kayaknya pesugihan tuh. Begitu bisik-bisik tetangga. Dan benar saja, lama-kelamaan desas-desus itu semakin jelas. Terutama saat Mbah Somo, orang pintar kampung yang sudah tua, pernah nyeletuk setengah berbisik ke ayahku. Tarmin itu, wis dadi pengikut buaya putih, pesugihan pantai selatan. Aku yang waktu itu masih di teras, ikut merinding mendengarnya. Sejak rumah barunya jadi, banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah Pak Tarmin. Tiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara air seperti orang mandi dari belakang rumahnya, padahal tidak ada sumur atau kolam di situ. Kadang juga terdengar suara gelega air, seperti ombak menghantam karang. Tetanggaku, Bu Surti, pernah cerita waktu malam-malam buang air kecil di kebun, dia melihat sesosok bayangan putih besar, melintas ke arah rumah Pak Tarmin. Bayangan itu bentuknya seperti ular raksasa. Tapi saat diperhatikan lagi, malah menyerupai seekor buaya besar. Aku sampai kencing di celana, "Mas," kata Bu Surti sambil gemetar waktu itu. Selain itu, seringkali terlihat mobil-mobil mewah parkir di depan rumahnya. Padahal dulu, jangankan mobil, sepeda ontel saja dia tak punya. Para tamunya itu kebanyakan orang-orang berwajah serius, berpakaian serba gelap. Menurut cerita yang aku gali dari Mbah Somo, pesugihan buaya putih ini memang dikenal di wilayah selatan Jawa. Katanya, pemuja harus datang ke pantai selatan, pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Wage, membawa sesaji tertentu. Di sebuah karang bernama Karang Tembaga, pemuja harus memanggil penunggu buaya putih, yang dipercaya merupakan salah satu pengikut Ratu Pantai Selatan. Perjanjiannya, siapapun yang memuja akan diberi kekayaan dalam waktu cepat. Tapi tentu saja, ada syarat berat yang harus dibayar, kesetiaan seumur hidup, dan kalau melanggar, balasannya bisa nyawa atau keturunan yang jadi tumbal. Pak Tarmin, menurut kabar, awalnya diajak seorang kenalannya di pasar kota. Frustasi karena usahanya bangkrut dan dikejar utang lintah darat, dia nekat ikut ritual itu. Dalam semalam, katanya, dia bermimpi didatangi sosok wanita cantik berselendang hijau, diikuti seekor buaya putih sebesar mobil. Cerita tentang ritual itu pernah disampaikan seorang warga kota yang katanya pernah ikut prosesi semacam itu. Katanya, malam itu Pak Tarmin dibawa ke pantai selatan. Suasana sangat sepi, hanya suara ombak dan angin kencang. Di hadapannya, berdiri seorang dukun tua berjubah hitam. Sesaji disiapkan. Kepala kerbau, ayam cemani, kembang 7 rupa, kain mori putih. Dukun itu mulai membaca mantra, lalu ombak di laut seakan membelah. Dari dalam laut muncul sesosok buaya putih raksasa, matanya merah menyala. Sosok itu tidak berbicara, tapi menatap tajam ke arah Pak Tarmin. Dukun itu menyuruh Pak Tarmin menyebutkan permintaannya. Dengan suara gemetar, Pak Tarmin memohon kekayaan dan usaha yang lancar. Buaya putih itu mendekat, mengibaskan ekornya ke pasir, lalu menyentuhkan lidahnya ke tangan Pak Tarmin. Sejak malam itulah, kehidupan Pak Tarmin berubah total. Tapi kekayaan yang didapat bukan tanpa harga. Tiap malam Jumat Kliwon, Pak Tarmin harus menggelar ritual di belakang rumahnya. Dia harus menyajikan darah ayam cemani dan bunga setaman di sebuah kendi berisi air laut. Kalau dia telat atau lupa, konon ada suara-suara di atap rumahnya,
suara derap kaki di genteng, suara gemericik air meski malam itu kering kerontang. Satu hal yang bikin orang kampung makin yakin, anak bungsu Pak Tarmin yang baru lahir, meninggal tiba-tiba di usia 40 hari. Kata dokter kampung karena sakit panas. Tapi Mbah Somo yakin, itu adalah tumbal pertama. Karena dalam pesugihan buaya putih, bila tidak ingin nyawanya sendiri diambil, maka darah keturunan harus dijadikan pengganti. Entah benar atau tidak, tapi semenjak itu, Pak Tarmin tambah kaya, usahanya makin berkembang. Setelah kejadian anak bungsunya meninggal, rumah Pak Tarmin makin jarang terlihat lampu menyala di malam hari. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, dari kejauhan orang bisa lihat cahaya merah redup dari belakang rumahnya, seperti api kecil yang menari di antara pepohonan. Aku sendiri pernah iseng lewat depan rumahnya jam 11 malam. Di situ terdengar suara seperti air mengalir, padahal jelas-jelas tak ada kolam di situ. Kadang suara itu bercampur dengan suara desisan, seperti suara ular, dan samar-samar bau anyir amis darah menyengat hidung. Bu Rumiem, tetangga sebelah rumahnya, pernah bercerita kalau dia tidak sengaja melihat sosok buaya putih melintas di halaman Pak Tarmin, sebelum menghilang di balik semak-semak. Demi Allah, Mas, aku lihat sendiri. Badannya putih bercahaya, matanya merah kayak bara api, kepalanya nengok aku sebentar, baru hilang. Sejak malam itu, orang-orang kampung makin takut lewat depan rumahnya kalau malam. Apalagi anak-anak, mereka ogah main ke sana. Tak lama setelah itu, satu persatu keanehan mulai menimpa orang-orang sekitar. Salah satu buruh bangunan yang kerja bikin gudang Pak Tarmin, tiba-tiba meninggal mendadak saat istirahat siang. Tanpa sebab. Wajahnya biru, lidahnya menjulur, matanya melotot ke arah rumah Pak Tarmin. Kata warga, sebelum meninggal, dia sempat mengeluh dingin, padahal hari itu panas terik. Lalu kejadian aneh lain, anak Pak Harto, yang waktu itu masih bocah, tenggelam di kali kecil dekat rumah Pak Tarmin. Saat ditemukan, wajah bocah itu seperti ketakutan, matanya terbuka, dan di sekitar tubuhnya ada bekas jejak seperti cakaran besar. Semua itu makin bikin warga yakin kalau pesugihan buaya putih mulai meminta tumbal dari sekitar. Aku pribadi pun sempat mengalami mimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berada di pinggir pantai malam-malam, ombak besar menghantam karang. Dari tengah laut, seekor buaya putih berenang ke arahku. Di atas punggungnya, ada sesosok wanita berselendang hijau, wajahnya kabur, tapi senyumnya menyeramkan. Wanita itu berkata dengan suara yang menggema, "Harta yang bukan hakmu akan menuntut." Dan tumbal tak hanya diambil dari darah keturunan. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat dan bau anyir di kamar. Padahal jelas-jelas kamar dalam keadaan terkunci. Beberapa bulan kemudian, makin banyak orang-orang asing datang ke rumah Pak Tarmin. Rata-rata berpakaian serba hitam, wajah serius. Tak jarang mobil-mobil mewah parkir malam-malam. Konon, mereka adalah sesama pengikut pesugihan buaya putih dari luar kota. Ada yang bilang, pertemuan mereka untuk melakukan semacam ritual bersama, agar kekayaan tetap lancar. Ritual itu disebut Kidung Kantil Banyu Biru, sebuah doa sesat yang katanya bisa memanggil penunggu laut selatan lewat media kendi berisi darah segar. Sampai akhirnya, istri Pak Tarmin, Bu Lasmi, ditemukan meninggal di kamarnya. Anehnya, tubuhnya mengering dalam semalam, kulitnya pucat seperti mayat yang sudah lama meninggal. Saat akan dimandikan, warga dikejutkan oleh bekas luka seperti gigitan besar di perut Bu Lasmi. Tapi anehnya, tidak ada darah sama sekali. Mbah Somo berkata, itulah harga yang harus dibayar. Pesugihan tak pernah gratis. Kalau permintaan tumbal tak segera dipenuhi, maka keluarganya sendiri yang jadi korban. Sejak kematian Bu Lasmi, warga makin resah. Malam-malam terdengar suara teriakan di rumah Pak Tarmin. Beberapa warga memberanikan diri melapor ke kepala desa, minta rumah itu diruqyah atau dibersihkan. Namun saat didatangi, Pak Tarmin justru mengamuk. Matanya merah, tubuhnya gemetar, dan suaranya berat seperti bukan suara manusia. "Jangan ikut campur urusanku. Kalau kalian ganggu, kalian akan ikut mati." Akhirnya, kepala desa memutuskan agar warga tak usah ikut campur. Rumah itu dibiarkan begitu saja, tak ada yang berani lewat. Hingga suatu malam, Pak Tarmin menghilang. Mobil-mobil mewah yang biasa datang, tak pernah muncul lagi. Rumahnya kosong, pintu belakang terbuka lebar. Di dalam rumah, ditemukan kendi berisi darah dan kain mori basah berbau amis. Kata Mbah Somo, kemungkinan besar Pak Tarmin dijemput oleh penunggu Laut Selatan, karena kontraknya sudah habis.
Atau bisa jadi, dia sudah menjadi bagian dari kerajaan gaib penguasa pantai selatan. Kini rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempati. Rumornya, setiap malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara gelega air dan desisan buaya dari dalam rumah. Orang kampung percaya, pesugihan buaya putih tak pernah benar-benar usai. Siapapun yang pernah mengikat perjanjian, hidup dan matinya akan tetap di bawah kekuasaan sang penunggu Laut Selatan. Dan hingga kini, jejak Pak Tarmin tak pernah ditemukan. Nah bro, itulah kisah nyata yang terjadi di kampung gue tentang pesugihan buaya putih. Gue tulis persis seperti cerita turun-temurun warga sini. Percaya atau tidak, itu balik ke diri masing-masing. Satu hal yang pasti, kalau ada jalan rezeki halal, jalani, jangan sekali-kali ambil jalan pintas lewat pesugihan. Karena sekali terikat, seumur hidup gak bakal bisa lepas. Terima kasih udah dengerin cerita ini. Sampai ketemu di kisah mencekam berikutnya.